Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kali ini Ibu akan memberikan panduan penulisan karya untuk lomba menulis puisi dan cerpen pada Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional atau GSMB tahun 2020 gelombang ketiga. Oke, langsung saja kita ke bagian 2 ini, penentuan karya. Nah, penentuan karya yang pertama, ketentuan naskahnya adalah karya peserta wajib terbebas dari unsur plagiasi dengan ketentuan terdapat pada bagian ketentuan penulisan dalam buku panduan guru koordinator ini. Orisinalitas naskah dan verifikasi naskah plagiasi menjadi tanggung jawab guru koordinator dan sekolah. Jika suatu saat ada naskah yang didapati plagiasi oleh panitia, maka akan secara otomatis dihapus oleh panitia dan tidak ada pengembalian biaya pendaftaran. Nah, ini yang perlu benar-benar diperhatikan ya anak-anak. Jadi karya yang kalian kirimkan itu harus benar-benar original, benar-benar karya kalian, tidak plagiasi atau tidak menjiplak karya orang lain, kemudian tidak mengandung sara. Jadi walaupun temanya bebas, tapi juga terbatas oleh ketentuan-ketentuan itu. Sekarang langsung saja ke ketentuan naskah. Yang pertama adalah naskah puisi. Temanya itu bebas tapi terbatas tadi ya. Kemudian panjang setiap naskah puisi maksimal 2 halaman ukuran A5. Puisi merupakan karya asli yang terbebas dari unsur plagiasi dan sara. Setiap naskah terdiri dari judul, isi karya, narasi biodata penulis, ini opsional atau tidak wajib. Kelima, naskah buku diketik dalam Microsoft Word dengan ketentuan sebagai berikut: ukuran kertas A5, margin dalaman 2222, ukuran font 10,5, spasi 1,15. Oke, langsung saja kita mulai ke naskahnya ya. Jadi kita buka Microsoft Word. Nah, di sini Ibu memberi contoh. Jadi ini sudah ada puisi yang dikumpulkan kepada Ibu, tetapi penulisannya masih belum sesuai. Nah, kita sesuaikan dulu. Ketika kalian membuka halaman awal, itu tentu saja langsung disesuaikan ukuran kertasnya ya. Untuk ukuran kertas, pengubahannya adalah kita ke menu page layout, kemudian size. Nah, size di sini ukuran kertasnya masih A4 ya. Nah, kita ganti yang A5, 14,8 cm kali 21 cm. Kita klik yang A5. Nah, ini sudah berubah warnanya, sudah berubah ukuran kertasnya. Kemudian untuk margin, nah marginnya di sini menu margin diklik, kemudian custom margin. Nah, sesuai dengan perintahnya yaitu marginnya 222 gitu ya. Jadi di sini kita ganti 2 semua. Seperti ini. Oke, kalau sudah 2 semua, kita oke. Nah, ini marginnya sudah berubah. Setelah itu setelah margin tadi kita lihat dulu, ukuran font 10,5 spasi 1,15 ya. Kita ubah fontnya. Oke, font itu adalah ukuran huruf. Nah, ukuran huruf kita blok semuanya. Kemudian ke menu home di sini. Lalu untuk size-nya tadi kan 10,5. Nah, ketik saja 10,5 karena kalau di pilihannya itu tidak ada, hanya 10 saja ini ya. Nah, 10, ketik saja 10,5, kemudian enter. Nah, 10,5. Kemudian spasinya 1,15. Nah, untuk spasinya di sini anak-anak ya, di menu paragraf kalian ketik yang simbol ini, line and paragraph spacing. Nah, diklik.
kemudian pilih yang 1,15, klik. Nah, sudah. Setelah itu apa tadi? Nah, sudah sesuai ketentuan ya, ukuran kertas, margin dalaman, ukuran font dan spasinya sudah sesuai. Nah, untuk font hurufnya kita ganti saja dengan Times New Roman. Kalau tidak ada di atas Times New Roman, bisa kita ketik saja Times New Roman. Nah, ini sudah ada ya, klik Times New Roman. Nah, seperti itu. Nih, untuk ukuran huruf, ukuran kertas dan spacingnya ini sudah kita setting. Nah, sekarang untuk menyeting isinya ini anak-anak, tadi kan ketentuannya adalah judul, isi karya, kemudian narasi, biodata penulis gitu ya. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini. Judul, ini judul, oke. Ini tubuh karya, kemudian ini biodatanya. Nah, baik. Ini biodatanya belum narasi ya, nanti coba dinarasikan. Baik anak-anak. Nah, ini sudah memenuhi aturan karena untuk puisi memang maksimal 2 halaman ya. Ini 2 halaman kurang, oke, sudah bagus. Kemudian bisa seperti ini, misalnya Sepertiga Malam, karya Zulfa Kulia Putri Hermanta. Nah, seperti ini bisa ditengahkan saja anak-anak, kita center seperti ini. Kemudian untuk biodatanya itu kita taruh di halaman yang berbeda. Nah, seperti ini saja, ditulisi biodata penulis. Oke, seperti ini. Agar rapi, setelah nama kita tekan tab di keyboardnya, tab biar selamatkan. Oke, kelas 7A. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kemudian untuk cara penyimpanannya, setelah selesai semua, sudah di setting sesuai dengan aturan, lalu kita akan menyimpan file ini. Caranya adalah klik file, kemudian save as seperti ini ya. Kita tunggu. Nah, akan muncul menu seperti ini. Untuk file name-nya, cara penamaannya kita sesuaikan dengan aturan yang ada di dalam buku panduan, yaitu puisi, nama, judul, kelas, dan nomor absen. Nah, jadi seperti ini cara penulisannya. Oke, save-nya kita tulis puisi, kemudian underscore, tadi judulnya apa dulu, nama. Oke, nama dulu, namanya tadi Zulfa Ulia Putri. Nah, disingkat saja boleh. Kemudian underscore, setelah nama judulnya Sepertiga Malam, underscore lagi, kelas dan nomor absen. Jadi kelasnya 7A. Ini misalnya ya, nomor absen misalnya 30 gitu. 30. Nah, kemudian biar formatnya tidak berubah-ubah gitu ya, klik Rich Text Format, kemudian pilih mau disimpan di mana, kita simpan jadi dokumen. Nah, kalau sudah, save. Oke, nah ini puisi
isinya sudah tersimpan ya anak-anak, tinggal kita cek di dokumen. Kita cek di dokumen. Puisi Julfa Ulia Putri H sepertiga malam kelas 7A 30. Nah, ini adalah file yang dikirim ke Google Form yang sudah Bu Indri bagikan atau yang sudah dibagikan di grup masing-masing. Jadi filenya sudah disesuaikan sesuai dengan aturan ya. Silahkan diatur seperti itu. Nah, bagi yang belum diatur sesuai dengan ketentuan, silahkan diedit dulu baru nanti dikirimkan ke Bu Indri. Nah, untuk panduan cara penulisan naskah cerita pendek ini untuk kelas 9. Tema cerita pendek bebas, tapi terbatas, tidak mengandung syarat dan tidak mengandung unsur plagiasi. Tema cerita pendek bebas. Kemudian panjang setiap naskah cerpen maksimal 8 halaman. Halaman kertas ukuran A5. Yang ketiga, cerita pendek merupakan karya asli yang terbebas dari unsur plagiasi dan sara. 4. Setiap naskah terdiri dari judul, nama penulis, tubuh karya, narasi biodata, dipisahkan dalam satu file Microsoft Word terpisah. Kemudian naskah buku diketik dalam bentuk Microsoft Word dengan ketentuan sebagai berikut. Ukuran kertas itu A5, margin dalaman 2222 cm, ukuran font 10,5, spasi 1,15. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke Word. Microsoft Word. Di sini saya sudah punya contoh cerpen dari teman kalian. Kita setting dulu kertasnya. Jadi untuk men-setting kertas sesuai aturannya itu kita ke page layout, kemudian size-nya diganti A5. Marginnya custom margin, kemudian nah ini kan 2,54, kita ubah menjadi 2 semua sesuai ketentuan. 2 Oke, kalau sudah kita langsung oke saja. Nah, untuk untuk size dan margin sudah ya. Kita kembali lagi ke home. Di blok semua dulu. Setelah di blok, ini Times New Roman, kemudian untuk fontnya diketik saja ya 10.5 karena tidak ada pilihan di font yang sudah jadi 10.5, enter. Oke, kalau sudah, kemudian untuk spasinya 1,15, maaf. Nah, dipilih saja, klik, sudah. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi judul, kemudian karya siapa ya, ini karya, gini saja, karya. Kemudian ini adalah tubuh karya, jadi ceritanya. Nah, setelah itu biodata penulis. Tapi tadi di dalam buku panduan biodata penulis harus terpisah dari terpisah dengan Microsoft Word yang lain, jadi tidak tergabung dalam cerpennya ya. Jadi kita pisah dulu. Kita buka lembar baru. Nah, ini sudah. Kita buka halaman baru, kemudian dipaste di sini. Paste. Oke, sudah. Setelah kalian men-setting Microsoft Word-nya sudah sesuai aturan, jadi kita ada dua file. Yang file pertama adalah file cerpen, kemudian yang kedua adalah file biodata. Nah, kemudian untuk cara penyimpanannya biar kalian mudah, kita pilih file, kemudian save as,
save as, kemudian ditulis sesuai ketentuan tadi ya, cerpen, kemudian nama penulis, judulnya, kemudian kelas, dan nomor absen. Nah, seperti ini. Kalau sudah diblok semua, di copy dulu anak-anak, di copy. Jangan lupa untuk setting atau save as type-nya untuk Microsoft Word-nya, kita pilih yang rich text format agar bisa dibuka di Windows apapun. Nah, setelah itu kita pilih penyimpanannya di dokumen. Kalau sudah, save. Tuh. Nah, sekarang ke yang file biodata. Caranya sama, file, save as. Nah, kemudian di sini kita hapus dulu, kemudian dipastekan tadi yang sudah kita copy. Ini ya, cerpen Nabila M. Hanun, ini sama, tapi depannya ditambahi biodata. Untuk tipenya sama, rich text format. Setelah itu pilih tempat penyimpanan dan save. Nah, sudah. Oke, ini bisa di close. Kita cari dokumennya. Nah, sudah ada di dokumen ya, cerpen Nabila Hanun dan biodata cerpen Nabila Hanun. Nah, yang kalian kirim untuk kelas 9 adalah 2 file ini ya. Jadi ada 2 file yang akan kalian kirimkan. Nah, baik, seperti itu saja anak-anak. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, boleh bertanya pada kolom komentar ataupun silahkan japri guru pembimbing masing-masing ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.